Selamat pagi bagi Amang Inang dan seluruh warga jemaat GKPA serta simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita memasuki hari ke-260 2021. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita, marilah kita memohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal. Pasal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. A person plans his course, but the Lord direct his steps. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman-Nya. Saya akan membawa kita dalam sebuah terang tema manusia berencana. Tuhanlah yang menentukan. Saya ulangi, manusia berencana. Tuhanlah yang menentukan. Tentu sebagai manusia ciptaan Allah, kita diberi Tuhan untuk menentukan jalan kita, merancang jalan kita. Karena kita punya kehendak. Kita punya keinginan yang bebas. Kita boleh memikirkan hidup kita ke depan, merancangnya, membangunnya, menyusunnya. Tetapi itu ingat, kita hanya sebatas merancang, memikir-mikirkan. Tetapi Tuhanlah yang akan menentukan. Kita tidak bisa menentukannya. Kita hanya mampu pada tahap merancang, memikirkan, mempersiapkan. Tetapi yang menetapkan hanyalah Tuhan. Dialah yang akan mengubah impian kita menjadi kenyataan. Atau bisa saja membelokkan rencana kehidupan kita ke arah yang sama sekali berbeda dengan rancangan kita. Kita berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian ternyata kita harus melakukan yang lain. Ini menarik untuk kita renungkan. Manusia diberi Tuhan kesempatan memikirkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, memikirkan jalannya. Tuhan beri kesempatan bagi kita memikirkan jalan itu. Tetapi arah langkah jalan kita itu ditentukan oleh Tuhan. Singkatnya, manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Perkataan ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering mendengarkan kalimat ini. Dan memang itu benar adanya. Kita ini hanyalah berencana. Tetapi Tuhan yang menentukan. Maka kita harus berkata, jika Tuhan berkehendak. Deo volento. Ini yang menarik. Jadi dengan adanya demikian, bahwa Tuhanlah yang menentukan, kita ini berencana memikir-mikirkan apa yang akan terjadi pada kita. Maka kita akan jatuh pada pemahaman kita ini adalah orang yang berjalan pada kehendak Tuhan, berjalan pada rencana Tuhan, sehingga kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Kita hanya ikut kehendak Tuhan. Padahal sudah banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya,
dan usaha supaya dia dapat berhasil sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Tetapi akhirnya dia mendapatkan sesuatu di luar yang dia sangkakan. Dan dia harus tunduk pada rencana Tuhan itu. Lewat hikmat Salomo yang kita baca hari ini, kita belajar hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Inilah sebuah pernyataan yang tegas. Sehebat apapun yang kita rencanakan, sehebat apapun yang kita pikirkan, jika Tuhan tidak berkenan, jika Tuhan tidak merestui, itu sia-sia adanya. Kita bisa saja mencobanya, dan mungkin kita bisa mencapai suatu hingga tingkatan tertentu. Tetapi walaupun kita sudah mencapai tingkatan yang tertentu itu, kita seperti belum berjalan dalam rancangan Tuhan. Tetapi kita harus tetap menyadari bahwa jalan kita itu belum seturut kehendak Tuhan. Makanya hati dan pikiran kita harus terus kita arahkan pada rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Mengapa? Karena Dia sendirilah yang membentuk dan menenun kita sejak dalam kandungan. Jadi kalau Tuhanlah yang membentuk menenun kita sejak dalam kandungan, berarti wajarlah kita tunduk pada kehendaknya. Yesaya mengenal betul rencana Tuhan ini. Sehingga dia berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Itu pengakuannya saya. Dia mengakui bahwa Tuhanlah sang pembuat dirinya, karenanya dia harus tunduk pada sang pembuat dia. Dia akan menyadari tidak ada artinya dirinya di hadapan Tuhan, sang pembuat dirinya. Inilah Yesaya. Sehingga dia berkata, rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan. Pengakuan itu juga dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memang merencanakan rancangan yang terbaik bagi kita. Dia memperlengkapi kita untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tetapi melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita seturut dengan rancangan Tuhan, maka kita harus mencoba membangun keintiman dengan Tuhan. Kita membangun keintiman dengan Tuhan lewat ucapan syukur, pujian, ketaatan, dan doa-doa kita. Agar apa? Kita sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Maka saat itulah kita akan diarahkan Tuhan untuk pikiran Tuhan. Sehingga setiap hari sikap hati kita adalah ingin dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Paulus menyadari hal itu. Bahkan dia mengingatkan kita agar kita tidak mengeraskan hati kita dikala Tuhan hendak membentuk kita. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang dikehendaki Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu berarti kehendak Tuhan menjadi bagian dari kehendak kita. Kita tunduk, mau dibentuk oleh Tuhan. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus kita lakukan agar jalan kita benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya jalan kita, rencana kita, pikiran kita seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan? Yang pertama, kita membutuhkan Roh Tuhan
untuk memberdayakan kita. Saya ulangi, pertama, kita membutuhkan roh Tuhan untuk memberdayakan kita. Jadi kalau ditanya sekarang bagi kita, apa yang harus kita lakukan supaya rancangan kita, jalan kita, seturut kehendak Tuhan? Yang pertama, kita membutuhkan roh Tuhan untuk memberdayakan kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membuat perubahan dalam diri kita. Kita ini akan terjadi, dalam diri kita akan terjadi perubahan jika roh Tuhan ada pada kita. Kalau roh Tuhan ada pada kita, maka pembaruan budi kita, pembaruan akal kita, pembaruan pikir dan tindakan kita akan terjadi. Itulah yang akan kita terima jika kita berjalan pada kehendak Tuhan melalui bantuan penyertaan Roh Kudus, maka hidup kita akan diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita tidak mengandalkan keperkasaan kita lagi, kekuatan kita lagi, tetapi kita mengandalkan keperkasaan Tuhan mengatur hidup kita. Kalau kita baca Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, itu roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Itulah yang akan membuat perubahan dalam kehidupan kita menuju rancangan damai sejahtera Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing kita. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing kita. Kitab suci adalah pembimbing kehidupan yang manual. Artinya setiap hari kita membaca firman Tuhan, merenungkan, membaca, mempelajari, menghafal, melakukan, maka hidup kita akan semakin sukses. Mencapai rancangan Tuhan, mencapai tujuan kehidupan yang sempurna. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk keluar ke tanah Kanaan, dia mengambil alih perjalanan kepemimpinan dari Musa. Maka dia berkata kepada Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, supaya dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya Tuhan memberi nasihat kepada Yosua supaya jalan yang dipikirkannya, yang dirancangkannya itu berhasil. Maka janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan membuat hidup kita berhasil, sukses, dan mencapai rancangan Tuhan jika kita merenungkannya siang dan malam. Jadi yang kedua tadi, supaya rancangan kita sesuai dengan rancangan Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing kita. Yang terakhir, bagaimana supaya rancangan kita itu, jalan-jalan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita membutuhkan umat Tuhan untuk mendukung kita. Kita membutuhkan umat Tuhan yang mendukung kita. Perjalanan kita ini tidak akan bisa kita capai jika kita berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh teman, butuh sahabat, butuh warga jemaat untuk mewujudkan cita-cita kita. Untuk mencapai tujuan yang Tuhan emban kepada kita. Kita boleh berencana apapun, tetapi Tuhan pasti memakai orang lain untuk mencapai tujuan kita. Sudahkah kita mengetahui rancangan Tuhan? Sudahkah kita mau diarahkan Tuhan sesuai dengan rancangannya? Maka pada hari ini kita belajar rancangan Tuhan itu akan terjadi jika rencana kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu marilah merancang dan memikirkan jalan kita dengan sikap yang tunduk taat pada langkah dan arah yang Tuhan tentukan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang kami dengar hari ini mengajar kami bahwa rancangan kami tidak ada artinya jika tidak direstui dan ditetapkan Tuhan. Kami hanya mampu memikirkan, merencanakan, tapi Tuhanlah yang menetapkan. Mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa.
Amin. Horas, Tuhan memberkati Amang Inang dan seluruh warga jemaat dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker. Horas, horas, horas.